kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita untuk video weekly ini, ya kita akan membahas agak panjang ya untuk videonya, karena memang kita akan membahas beberapa bagian ya seperti bagian mengenai si DXY itu sendiri. Kemudian kita juga akan membahas secara daily chart, dan kita juga akan membahas mengenai weekly dan juga monthly chart ya kan. Nah, berhubungan ini juga baru tanggal 3 Juni ya kan, berarti kan masuk ke dalam perubahan atau penutupan dan juga pembukaan chart bulanan gitu. Jadi itu yang akan sedikit kita bahas juga di video weekly hari ini gitu. Kemudian kita sebelum bahas ini lebih lanjut ya mengenai technical analysis, kita juga akan membahas mengenai fundamental analysis. Jadi seperti biasa kita juga akan membahas mengenai open interest data dan juga kita akan membahas mengenai COT data ini. Nah, untuk kalian yang belum tahu cara baca open interest heat map dan juga COT ya kan, saya boleh sarankan kalian untuk nonton videonya di JTSC, itu ada di bagian playlist ini, kalian tinggal lihat aja ya di bagian playlist di sini itu ada di JTSC. Nah, di sini kalian bisa lihat itu ada cara baca mengenai COT dan juga open interest heat map. Nah, selain itu kalian juga akan banyak dapat beberapa materi ya seperti strategi simple trading mengenai time frame 5 menit ya kan. Kemudian kalau untuk yang open interest datanya itu ada di bagian sini ya. Itu mulai dari episode JTSC episode 38 ya, cara baca OI dan COT data ya, sampai kurang lebih di episode 41. Jadi saya buat beberapa episode supaya kalian itu tidak jenuh mendengar ya gitu. Oke, jadi itu yang akan kita bahas ya mengenai topik video hari ini gitu. Oke, yang pertama kita mungkin akan masuk dulu ya ke mapping yang sebelumnya. Kita review sedikit untuk mapping yang video sebelumnya. Kita ada melakukan pembahasan yang mengenai mapping ini, dan memang kita ada bilang juga mengenai best selling zone itu sudah saya pantau dari beberapa hari yang lalu, dan itu ada di area 1981 sampai 1985 ya. Ini sudah saya katakan ini best selling zone banget gitu. Nah, saya pribadi sudah dapat 2 kali. Yang pertama itu ada di bagian sini ya di tanggal 1 Juni sampai kurang lebih 1974. Kemudian yang kedua saya masuk lagi itu kurang lebih di 1980 sampai 1981.5, dan itu masih saya hold sampai sekarang gitu. Jadi mungkin nanti akan saya close ya begitu dia sudah menyentuh area support 1940 ya targetnya. Tapi itu kan masih target yang bahasanya belum disampaikan, belum disampai sama harga ya. Jadi memang masih bisa dikatakan belum tentu nyampe 1940, dia udah berbalik arah gitu. Makanya saya amankan dengan BEP gitu. Break even point gitu. Atau bahasanya itu adalah stop loss plus SL plus gitu. Nah, ini kemudian kalau kalian ada dapat juga ya saya mengucapkan selamat, karena memang kita menanti area 1981 ini memang udah cukup lama gitu. Dan akhirnya kita mendapat jackpot di area ini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya untuk si gold ini sendiri, yaitu secara teknikal memang dia ini kalau di 15 menit ya memang masih downtrend sih. 15 menit dia berubah, dia ada short lagi ke bawah. Nah, ini bukan yang ingin kita bahas untuk hari ini ya, tapi kita ingin membahas di higher time frame dia gitu. Oke, jadi ini untuk review mappingnya. Kemudian kita akan masuk sedikit ya untuk pembahasan fundamental teknikal ya, nanti baru kita masuk ke bagian teknikal lagi. Jadi ini kita akan lihat dulu yang pertama kali itu adalah COT data. Nah, COT data ini update tanggal 30 Mei. Jadi memang untuk minggu ini masuk ke dalam minggu pergantian bulan ya. Jadi memang COT data itu di bulan Mei. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk manage money ya, di bagian manage money itu ada long sama ada short ya kan. Nah, untuk longnya itu ada di minus ya, masih minus. Jadi untuk minggu kemarin kalau kita cek itu juga masih minus. Kemudian shortnya ini juga masih ada penambahan cuma sedikit gitu. Nah, ini kalau untuk long masih belum ada perubahan, dia masih minus, artinya minusnya 5.646 gitu. Nah, ini minusnya cukup besar ya kalau kita perhatikan ya. Artinya secara keseluruhan untuk si gold ini itu masih bearish, di mana mereka menambahkan uangnya mereka untuk short ya. Jadi memang posisi atau keadaan si gold ini sendiri itu masih bearish ya. Untuk sentimen marketnya itu masih bearish. Kemudian kalau kita lihat lagi dari open interest heat map, itu kan harga dari 1948 ya, artinya harganya itu ada di bawah 1950 gitu.
Nah ini berarti kita cari nih 1940 itu sebagai area supportnya dia, dimana banyak yang put money-nya itu sekitar 2088 ya, 2880. Kemudian the next supportnya itu ada di 1935 itu sekitar 1105 gitu. Nah ini kita perhatikan dulu untuk supportnya dia. Nah ini saya sudah buat untuk mapping daily-nya dia ya, ini bukan mapping daily, lebih tepatnya SNR daily-nya dia. Nah yang pertama itu 1940 itu kurang lebih di level harga sini ya, ini 1940. kemudian 1935 itu berarti di sini. Oke, berarti ini. Nah kalau kita perhatikan di sini ya, berarti zona ini kalau dimasukin ke dalam kategori daily ya, ini kan daily, berarti ini adalah area supportnya dia gitu, support daily-nya dia gitu. Dimana kalau kita perhatikan dari 1935, 1950, 1940 itu dia sudah beberapa kali retest ya. Ada satu di tanggal 21 Maret, kemudian kedua di tanggal 22 Maret, kemudian ketiganya itu di tanggal 25, kemudian 26 Mei, dan ada lagi di 29 Mei, dan terakhir itu di 30 Mei gitu. Jadi ini adalah masih jadi area supportnya dia, dimana kalau kita perhatikan memang untuk area ini hanya ada area bukan body, tapi lebih tepatnya itu disebut sebagai ekor ya, atau sumbunya si candle ini sendiri, dan dia itu belum bisa breakout dari zona ini gitu. Berarti kalau untuk zona support daily-nya itu ada di 1935 sampai 1940. Nah ini jadi support major-nya dia. Artinya begitu dia bisa break dari support major ini ya, untuk daily sendiri itu dia akan melanjutkan penurunan ya. Penurunannya kemana? Kalau kita perhatikan sini kan ada order block nih ya kan, berarti dari 1935 itu potensi turun ke 1914 di sini ya, 1914, baru dia coba untuk lanjut naik lagi, koreksi paling hanya 50%. Kalau kita perhatikan di sini 50% kita ambil dari sini ya, berarti kurang lebih 1926, baru dia lanjut turun lagi kurang lebih nanti ke harga 19 ya. Kalau kita lihat sini ya, ini 1886.2. Nah ini adalah area the next supportnya dia di daily itu sendiri. Nah tapi area support ini itu kan belum ada di open interest data, karena memang open interest data itu untuk paling kecilnya itu ada di 1935 gitu. Jadi ada berada di range area support daily-nya dia gitu. Ini untuk area open interest datanya ya. Sedangkan kalau untuk resisten levelnya itu masih sama 1950 dengan put money itu sekitar 5.170 ya, artinya cukup banyak yang mau beli, dan call-nya itu ada 1940 gitu. Jadi masih ada ngasih potensi ke sana? Tentu masih ada gitu. Kalau kita perhatikan justru potensinya itu masih bullish gitu kalau dari open interest datanya. Memang dari si COT-nya bearish ya, sentimen marketnya, tapi dari open interest itu masih cukup banyak yang bahasa itu ngebooking di harga atas gitu. Nah, kalau kita lihat 1950, 1960 ya kan, 1975, 1980 ya, bahkan paling besar itu kalau kita perhatikan ada di 2050 kembali nih. Ini keisi lagi nih sama dia gitu, di 4.407 ya. Kemudian ada lagi di angka 2000. Nah, ini berarti begitu dia bisa break dari angka 1950, dia akan melanjutkan kenaikannya kurang lebih ya itu ke angka 1975 kembali. Karena memang posisinya antara 1960 sampai 1975 ini lebih besar 1975. Kalau otomatis pasti targetnya yaitu adalah ke yang mayoritas dong. Nah, mayoritas kalau kita perhatikan paling dekat ya di atas 1950 adalah 1975 ini. Gitu. 1975 berarti kurang lebih nanti 1975 berarti kurang lebih nanti di sini. Ya, dia balik lagi ke sini untuk zonanya dia. Ini juga waktu itu kan jadi area support daily dia juga, sekarang jadi resisten daily-nya dia. Jadi memang ini adalah zona dari SNR daily-nya dia, ya major-nya dia. Nah, kalau kita perhatikan nih di sini, ini untuk major SNR-nya dia. Kemudian ini untuk open interest data yang sudah kita bahas, dan juga untuk COT datanya. Nah, kemudian kita ingin membahas lagi mengenai tren. Nah, kalau untuk tren sendiri di daily ini ya, kalau untuk tren di daily kalau kita perhatikan itu masih uptrend ya, jadi masih belum ada
perubahan tren kalau untuk daily-nya. Jadi sebenarnya ini turun ini yaitu karena dia koreksi. Jadi kalau kita perhatikan dari sini ya ke sini, ini adalah koreksi dari minor trendnya dia, bukan major trendnya dia. Nah, dikatakan downtrend untuk major trendnya adalah ketika, nah kita lihat swing low-nya yang terakhir itu di mana sih gitu. Swing low terakhir itu kan kalau kita perhatikan ini kan swing high dia nih. Nah, ini swing low dia gitu. Berarti dia harus bisa break dari 1811 baru bisa dikatakan dia trennya jadi tren turun gitu. Jadi selama dia di atas 1811 itu masih dikategorikan sebagai uptrend gitu. Nah, cuma ya, di sini kalau kalian notice ini kan ada trend line yang berwarna merah ya. Nih ya. Trend line yang berwarna merah ini artinya ya posisi harganya itu berada di bagian support trend line itu sendiri gitu. Makanya saya bilang dia itu belum tentu turun ke 1940 gitu. Makanya saya mendingan untuk mengamankan entry saya yang ada di 1982 ini ya dengan SL plus saya turunin aja ke bawah gitu. Karena posisi harganya saat ini dengan pada saat waktu itu dia menyentuh 1940, di sini kan dia menyentuh 1940, tapi kan masih berada di dalam tren gitu. Di dalam garis tren, tapi kan ini posisi agak berbeda. Kalau dia mau menyentuh ke dalam 1940 lagi, berarti posisi dia adalah breakout dari trend line ini gitu. Nah, cuma biasa jadi pertanyaan adalah apakah begitu dia breakout dari trend line ini, posisi harga langsung berubah menjadi downtrend? Tentu tidak gitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena memang posisinya adalah trend line ini hanya sebagai alat bantu. Kita berbalik lagi kepada struktur harga dan juga bagian charge-nya itu sendiri. Dan dia dikatakan charge itu ketika dia berhasil break dari 1811 ini gitu. Baru dikatakan charge. Nah, ini kan struktur harganya berarti masih bisa dikatakan uptrend. Cuma kalau misalkan dia sudah breakout dari si trend line ini ya berarti kan posisinya adalah dia mulai bisa dikatakan tekanan sellernya itu lebih besar gitu. Dan dia sudah di luar jalur trend. Tapi secara struktur harga itu masih naik. Makanya kalau kalian perhatikan terkadang ada memang beberapa price ya yang udah breakout dari trend line, yaitu ternyata dia berbalik lagi harganya gitu. Atau kembali ke atas trend line lagi dan melanjutkan tren tersebut. Itu ada dan memang cukup sering kita temukan di dalam market. Nah, itu dikarenakan secara struktur ya belum ada change ya atau change of character. Itu yang kalian perhatikan. Memang itu paling menurut saya pribadi ya dari dulu itu cukup penting karena memang tetap kita berbalik ke basic yang mengenai charge dan juga BOS itu sendiri. Nah, ini yang berarti kan dia ada potensi untuk melanjutkan penurunan ya kan. Artinya kalau misalkan dia posisi dia berada di 1940 ya di sini ya, itu dia keluar dari trend line nih. Coba bisa nggak sih kita ambil posisi buy? Ini kan masih supportnya gitu. Kalau saya lihat memang masih ada potensi untuk ambil buy ya. Siapa tahu dia akan melakukan area sideways terlebih dahulu di sini gitu. Cuma kan posisinya kita nggak tahu apakah market ini mau langsung breakout atau dia masih akan melakukan sideways terlebih dahulu. Kalau misalkan dia begitu dia break dari 1948 ini dan langsung turun ke 1940 kembali ya di sini the next day-nya dia, berarti dia bisa dikatakan breakout dari trend line dan memang akan ada potensi untuk melakukan penurunan lebih lanjut. Jadi potensial lebih besar untuk turun gitu. Untuk break dari 1935 ini. Targetnya di mana? Kalau kita lihat tadi ya, saya sebutkan targetnya 1914 ya, ini bisa jadi area short buy juga, tapi hanya benar-benar short ya untuk di sini. Kemudian the next targetnya itu ada di area support di 1886. Nah, ini major support dia juga ya, 1886. Jadi yang garis apa ya, horizontal warna merah ini adalah major supportnya dia. Oke, itu yang saya tandai. Kalau yang warna biru ini artinya minor supportnya dia atau minor SNR-nya dia. Oke, sekarang kita coba lihat ke candle 1 bulan. Nah, di sini untuk candle 1 bulan. Jadi kalau kita perhatikan untuk candle 1 bulan ini dia masih belum bisa breakout dari resistennya itu 1990 ya. Jadi memang posisi gold ini bisa dikatakan dia gagal breakout dari resisten monthly-nya dia atau tahunannya dia, yaitu 1990 dari tanggal ya 1 September 2020, kemudian dia coba lagi 2022 ya kan. Nah, ini 2023 pun bulan April dia coba lagi gitu. Dan ternyata kalau kita perhatikan belum ada yang bisa close di atas 1990 untuk candle bulanan.
Dan kalau kita perhatikan dari price yang sebelum-sebelumnya ya, untuk si monthly ini atau si bulanan ini, itu dia masih ada potensi turun lagi ke 1707. Tapi kalau saya perhatikan sih memang untuk saat ini itu agak susah turun ke 1707 ya. Ya paling mentok-mentok turun pun ke 1800 ya di sini. Atau kurang lebih di harga 1813 penurunannya. Itu paling ekstrim kalau saya perhatikan dari ekonomi yang ada saat ini gitu. Karena kan justru jujur ya, untuk ekonomi bulan 2020 tahun 2020 dengan 2021 ya itu kan berbeda. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ini kan dia sempat turun ke 1622. Nah, ini kan juga berbeda. Ini kalau kalian ingat ini karena ada kenaikan suku bunga ya kan, yang pada saat Amerika menaikkan suku bunga secara agresif. Nah, ini kan dia turun habis-habisan tuh, dimana dolar itu naiknya juga gila-gilaan ya, jor-joran dolar naiknya. Nah, ini kan penurunannya memang cukup tidak stabil. Nah, ini sebenarnya untuk area support itu tetap ada di 1707 ya. Di sini untuk area supportnya dia. Nah, ini paling potensi untuk the next support monthly-nya dia atau tahunan dia itu ada di 1824 ya di sini. 1824 sampai 1807 di sini. Oke, nah itu untuk support bulanan atau support tahunan dia. Kemudian kalau kita lihat lagi berarti ini masih akan ada penurunan lebih lanjut. Ya, kemungkinan ada nantinya gitu. Tapi kalau kita lihat dari data yang ada, ya memang kalau saya perhatikan juga masih akan menunjukkan posisi bearish untuk si gold ini sendiri. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi ke mapping untuk intraday. Nah, sedangkan kalau untuk intraday ini sendiri ya, untuk si gold ini sendiri, kalau kita perhatikan di sini memang posisinya itu adalah memang ini masih jadi area buy zone. Cuma memang saya akan lebih berhati-hati lagi untuk masuk ambil posisi di zona yang ini 1942 sampai 1936. Karena kenapa begitu? Karena ini juga sudah di retest ya berulang kali oleh si gold ini sendiri gitu. Jadi memang udah bukan area yang cukup fresh lagi untuk si gold ini sendiri. Ada potensi dia untuk breakout turun dengan data yang ada dengan target harga di 1913. Jadi kalau memang untuk mau buy-nya lagi itu better kita tunggu begitu dia break di 1937 itu ke 1913 kalau mau benar-benar aman ya di sini, karena ini posisinya adalah area dari SN area dia. Ini terminal yang cukup menjanjikan kalau saya perhatikan ya, bukan terminal anti loss ya, tetap pasti ada resikonya ya, namanya juga trading. Cuma ini memang yang lebih menjanjikan kita pada saat kita mau open posisi gitu. Kemudian ada lagi next terminalnya itu di 1886. Nah, ini untuk kawasan 18 ya, kawasan 1800 ada di 1886. Ini untuk terminalnya sini. Sedangkan kalau untuk yang 1950 ke bawah itu ada di 1937 sampai 1942. Tapi the nextnya itu kalau saya mau sarankan memang lebih aman adalah di 1913 ya. Jadi di situ untuk terminal yang cukup aman. Karena posisinya kalau kalian perhatikan di sini itu ada tanggal 16 Maret yaitu dia terakhir pullback langsung dia naik cukup tinggi. Berarti masih ada potensi untuk recheck lagi di sini dan kita bisa ambil posisi masuk ke dalam pasar dengan posisi buy di sini. Yaitu untuk major SNRD di 4 jam. Kalau misalkan kita mau main short nih, berarti kita bisa cari posisi sell begitu dia bisa break dari 1937 ini gitu dengan target 1913. Nah, tapi kan nggak akan semudah yang kita bayangkan ya. Kalau misalkan harga begitu breakout dari 1937 langsung turun ke 1913 sesuai dengan yang kita prediksikan atau yang kita analisakan di sini. Pasti akan ada banyak drama, entah di tengah-tengah dia naik dulu baru dia turun lagi, atau misalkan dia sideways dulu yang berhari-hari baru dia turun lagi tuh. Itu yang memang akan jadi dramanya. Nah, ini kita perlu lihat di time frame yang lebih kecil untuk menentukan area SNR-nya dia lagi, minor SNR-nya dia lagi. Nah, kalau untuk minor SNR di sini kita akan menemukan ya pertama di 19, kalau kita perhatikan di sini ya. Itu ada di 1924 ya atau 1925 di sini. Nah, ini next SNR ini yang akan jadi center point-nya si gold ini sendiri. Ya, ini namanya center point, berarti kita kasih warna hijau ya di sini center point. Yang artinya dimana begitu dia break dari 1937 itu kita bisa ambil short buy ya di 1924 ini ya, dengan catatan itu ada rejection terlebih dahulu. Tapi kalau nggak ada rejection kita jangan ambil buy. Berarti kita tunggu aja di 1920 ya. Berarti 1924 sampai 1920 ini bisa jadi area
range harga yang cukup bagus kita untuk masuk ke dalam entry zone kita gitu. Ini ya, kita spare 4 poin dari sini. Nah, ini untuk entry zone. Tapi kalau misalkan belum ada rejection cukup bagus, better yang di entry gitu, karena memang posisinya kalau kita perhatikan di sini ya, ini juga jadi area breakout SNR juga untuk minore dia gitu, untuk 1 jam media nya di sini. Ada satu, ini yang kedua gitu, mungkin nggak kelihatan, kita kasih warna hitam. Oke, nah ini dari sini ya. Nah, ini bisa jadi short buy zone kita. Berarti kita akan cari posisi sell begitu dia bisa break dari 1937. Selama dia masih berada di atas 1937, walaupun dia sudah breakout dari resisten support level ini ya, support trend line, itu kita masih bisa cari buy zone, tapi dengan catatan kita harus lebih berhati-hati gitu, karena memang datanya itu menunjukkan bearish untuk si gold ini sendiri. Tapi data ini kan belum dikonfirmasi dengan ada pergerakan dari market gitu kan. Nah, itu kita butuh pergerakan real dari market itu sendiri dulu, baru kita tahu ya. Yang penting kita punya pandangan, oh dari data ini bearish ya, tapi kalau dari open interest heat map ini masih banyak yang orang booking di atas gitu. Jadi yang di bawah ini justru mereka, kalau kita lihat ya, 1940, 1935 justru mereka pada beli di sini, put money di sini dengan target 1950, target utama mereka ya, target pertama ya itu maksudnya. Kemudian di 1975 dan ada di angka 2000. Nah, itu begitu ya. Jadi ini untuk si gold itu sendiri di hari Senin. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini ya, untuk yang video weekly, nah kita akan lihat dulu sedikit untuk DXY ini sendiri. Kalau untuk DXY dari monthly-nya ya, untuk bulanannya si DXY sendiri itu bisa dikategorikan masih masuk range sideways ya. Jadi dari, kalau kita lihat ya, bulanan itu dari bulan Februari sampai bulan Mei ya, ini masih sideways. Jadi 4 bulan ini di sideways kalau kita perhatikan, belum ada pergerakan. Nah, ini kalau kita lihat di daily-nya ya, seperti yang kita bilang, dia belum bisa break dari 104.2, itu ada potensi dia untuk turun lagi retest ke 103.6, dan itu terjadi pada tanggal 1 Juni, dan juga dia pullback dari support ini itu sekitar 2 Juni, berarti sesuai dengan yang kita analisakan dan yang kita bahas pada video sebelumnya ya, untuk si DXY ini sendiri. Untuk saat ini si DXY sendiri pun dia naik, karena memang kalau kalian perhatikan dari data report ya yang ada di news ya semalam yang mengenai NFP ya dan juga mengenai ADP, itu memang hasilnya cukup bagus untuk si DXY gitu, dimana non-farm payrolnya itu ternyata memuaskan dan bahkan di atas ekspektasi ya. Kemudian untuk ADP juga cukup membuahkan hasil yang bisa dibilang sesuai dengan ekspektasi si investor itu sendiri, makanya ini dolar itu dinaikkan gitu, di pump ke atas. Memang sempat ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM saya mengenai si DXY ini, kenapa newsnya bagus tapi dolarnya turun. Itu biasanya itu karena memang market itu ingin mempermainkan psikologis pasar dari si retail trader, biasanya begitu. Jadi mereka itu mengakumulasi dulu, karena memang kan mereka juga main lotnya besar, pasti mereka butuh yang namanya liquidity gitu. Nah, liquidity ini yang akan dijadikan sebagai bisa dibilang kayak bahan bakar mereka ya, untuk menaikkan suatu harga atau untuk menggerakkan suatu harga tersebut. Ketika liquidity-nya udah dapat ya, mereka nggak butuh lagi tuh retail trader gitu, mereka akan menaikkan atau menurunkan harga tersebut dengan sendirinya gitu. Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan untuk SNR dari si DXY ini masih sama, yaitu di 104.2 ya seperti biasa, dan juga untuk supportnya masih sama, belum ada perubahan, itu di 103.6 ya. Cuma di sini kalau kita mau tambahkan zone, ini kan ada sideways zone ya kalau kita perhatikan. Nah, ini berarti jadi zona si DXY. Nah, di sini ya, ini untuk zona DXY itu sendiri, berarti DXY itu kalau kita lihat dari zonanya berarti 103.3 sampai 103.6 yang jadi area support dari 4 jam media di sini. Kemudian kalau untuk resisten, masih sama 104.2, kemudian 104.5, dan ini masih bisa melanjutkan kenaikannya sampai 104.8, dan tertinggi itu 105.6 ya, seperti kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian karena memang posisi DXY itu masih dalam posisi bisa dibilang
downtrend tapi nggak downtrend karena memang posisi dia untuk yang minor trend itu udah mulai naik ya, terutama di 4 jam ini dia udah mulai berubah jadi uptrend ya. Makanya sebenarnya si downtrend DXY ini hampir bisa dikatakan berakhir kalau misalkan dia bisa break dari 105.6 ini. Jadi dia sedang heading ke 105.6 ya, dengan memperkuat posisinya si DXY ini ya, dengan dia sedikit demi sedikit ya bisa dikatakan dia merayap naiknya gitu. Tapi kalau untuk yang 4 jam ini memang sudah uptrend ya. Untuk 4 jam minor trendnya udah uptrend tapi major trendnya masih downtrend gitu. Itu kesimpulannya. Ini memang cukup menarik untuk disaksikan. Jadi kalau misalkan DXY bisa break dari level 105.51 berarti si gold ini ada potensi untuk melakukan penurunan ya, melakukan penurunan lebih dalam ya, bisa artinya dia bisa break juga dari 1937 ini gitu. Begitu dia bisa break dari 1937 berarti next target untuk buy-nya itu ada 1924 sampai 1920. Kenapa saya nggak mau ambil di 1930 padahal kan ini ada support yesterday low-nya dia juga ya bahasanya, atau low di hari kemarin di tanggal 30 Mei. Yang menurut saya ini kalau dia udah breakout artinya dia itu kan harganya itu berarti meledak ke bawah. Nah itu lebih baik kita tunggu dulu gitu. Kalau misalkan saya nggak dapat area buy di sini itu nggak masalah, berarti saya tinggal cari area sell di bagian atas sini lagi gitu. Jadi memang jangan takut ketinggalan karena memang pasar itu nggak kemana-mana gitu. Justru yang bikin kita loss itu biasanya adalah kita FOMO, takut tertinggal suatu trend. Jadi be wise dalam trading ya. Usahakan untuk menjaga selalu akun trading kalian ya, karena memang itu lebih penting ketimbang kita ketinggalan tren gitu. Ketinggalan tren masih nggak masalah gitu, tapi kalau kita menghancurkan akun trading kita itu akan jadi masalah besar, percaya sama saya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya yang mengenai pembahasan si gold ini sendiri. Jadi nanti untuk konfirmasi lebih lanjutnya untuk si gold ini kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, itu di hari Selasa ya. Oke, suka dengan video ini silahkan di dislike aja, dan kalau kalian suka dengan video ini saya akan di like, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Juna Trading ID. Dan kalau misalkan kalian merasa video ini sangat membantu dan memang ada keluarga atau teman kalian membutuhkan, boleh banget nih kalian sharingkan di video ini kepada mereka ya. Dan kalau kalian punya pandangan yang belum saya sebutkan ataupun news ya yang belum saya sampaikan di sini, boleh banget juga kalian paparkan ya pendapat kalian, atau misalkan saya ada yang salah, boleh banget kalian sharingkan di sini juga ya, karena kita saling bahasa kita saling mengkoreksi diri sendiri ya. Dan memang trader itu kan kita butuh banyak pandangan, jadi semakin banyak kita diskusi itu akan semakin baik juga gitu ya. Oke, jadi terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.